Oke adik-adik, kita akan memulai presentasi, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Oke, yang pertama itu ada sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia yang singgah di Samudra Pasai pada 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari Hikayat Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Samudra dan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Marasilu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik al-Saleh, yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297. Setelah Marasilu wafat, digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik al-Tahir tahun 1297 sampai 1326. Yang kedua yaitu pada masa kejayaan. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat akibat dari kondisi memiliki peranan sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik al-Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik al-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan pemimpin setelah Marasilu atau Sultan Malik al-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik al-Zahir atau Sultan Malik al-Tahir, raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik al-Zahir, ayah Mahmud Malik al-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi koprodusen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Latar belakang kerajaan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Akibat runtuhnya, berikut beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu menjadi sasaran kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Yang kedua, munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Ketiga, lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu ada peninggalan. Peninggalan yaitu yang pertama, makam-makam bertuliskan nama raja-raja Samudra Pasai. Yang kedua, koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran pada zamannya. Yang ketiga, lonceng Cakradonya. Yang keempat, hikayat raja-raja Pasai. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.